Sebenarnya kalau buat scroll TikTok ya, itu gak jadi masalah sih. Yang jadi masalah kalau kita berlebihan. Ya emang segala sesuatu yang berlebihan tuh gak baik ya. Iya. Ya termasuk nonton TikTok atau scroll TikTok, apalagi scroll TikToknya sambil rebahan. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Yupi, apa gimana nih kabar kalian? Semoga tetap semangat ya teman-teman buat puasanya. Gak kerasa banget udah seminggu lebih kita puasa. Betul. Semoga sobat-sobat Siupi tetap semangat ya ngejalanin ibadah puasa ini. Iya, ini tuh seperti tahun kemarin Kak Indra. Dulu itu juga ada podcast edisi Ramadan. Nah kali ini kita adain lagi nih tahun ini. Cuman ada yang beda nih. Wah, apa tuh Kak Anes ya yang Kita beda? berdua yang beda. Kita adalah Wah, host bener banget. baru. Jadi teman-teman sobat Siupi, jadi kenalin nih, aku Hendra selaku host baru di Siupi. Dan aku Nisha juga host baru nih di CUP. Oke Kak Indra, gimana nih puasa Kak Indra? Sejauh ini lancar sih, karena buat aku puasa tuh momen yang ditunggu-tunggu gitu tiap tahunnya. Betul, belum mokel sama sekali ya? Belum. Iya, semoga sahabat CUP juga belum ada yang mokel nih. Ya. Oke, di sini kita mau bahas tentang apa sih Kak Indra? Nah, jadi di episode kali ini topik kita tuh menarik banget. Jadi topik kita itu adalah rames. Rames? Rames. Apa sih rames? Sebelum kita mikirnya macam-macam dulu, jadi aku kasih tahu dulu. Rames itu sebuah singkatan ya, teman-teman. Ya, kepanjangannya itu Ramadan kok males gitu. Wah, Ramadan kok? Ramadan kok males. Itu sih aku banget sih. Waduh. Jadi kali ini nih kita bakal bincang-bincang, terus ngasih tips-tips juga ke teman-teman. Gimana caranya kita supaya tetap produktif lah di bulan Ramadan, biar tetap semangat nih sobat Siupi di rumah. Oke Kak Indra, karena aku tuh kalau di Ramadan emang agak males sih sebenarnya. Apa Suka tuh yang bikin males? tidur gitu kan. Mungkin Kak Indra ada tips nggak nih? Wah, sebenarnya aku suka tidur juga sih kalau bulan Ramadan. Cuman aku ada beberapa tips nih buat teman-teman. Di bulan Ramadan itu, pas kita berpuasa di siang hari, meskipun kita lapar, meskipun kita haus, gak jadi alasan buat kita buat bermalas-malesan. Karena kita lagi lapar, lagi haus, mager tuh ngapa-ngapain. Betul. Nah, ada nih beberapa tips atau beberapa kegiatan yang bisa teman-teman lakuin di rumah ataupun dilakuin selama beraktivitas di luar rumah. Betul. Yaitu kayak, misalkan kalau teman-teman nih mahasiswa-mahasiswa itu bisa tetap semangat ya ngejalanin kuliahnya. Ya meskipun banyak-banyak tugas atau kelas yang kadang gak bisa ditebak gitu kan jadwalnya. Jadi sabar-sabar aja, tetap semangat ngejalanin puasanya. Dan kegiatan-kegiatan yang kalian bisa lakuin diantaranya tuh kayak misalkan kalian ngaji, biasanya di rumah atau di masjid-masjid tuh banyak kan biasanya tadarusan malam-malam. Jadi daripada kita malas-malesan, mending kita ngaji gak sih? Iya benar. Biar Sebenarnya nambah tuh pahala. di Ramadan ini juga banyak hal yang produktif yang kita bisa lakuin gitu kan, biar nggak males gitu. Bener banget, bener Aku banget. kan anak TikTok banget nih. Waduh. Jadi selama Ramadan aku tuh udah kayak 24 jam nontonin atau scroll TikTok gitu Kak Indra. Udah kayak 24 jam per 7 banget gitu. Jadi menurut Kak Indra waktu bulan Ramadan scroll TikTok itu gimana? Sebenarnya kalau buat scroll TikTok ya, itu gak jadi masalah sih. Yang jadi masalah kalau kita berlebihan. Ya emang segala sesuatu yang berlebihan tuh gak baik ya. Iya. Ya termasuk nonton TikTok atau scroll TikTok, apalagi scroll TikToknya sambil rebahan. Waduh. Itu udah males-malesan scroll TikTok lagi. Pasti kan betah gitu ya. Iya, oke. Tapi di TikTok maupun di sosial media pun kita juga bisa dapetin pahala juga nih Kak. Contohnya waktu kita lihat kajian, Benar-benar. ya kan? Benar. Jadi gak semua sosial media yang kita lakuin itu berdampak negatif ya buat Iya kita. betul. Apalagi di bulan Ramadan ini, ketika kita melakukan hal yang positif atau hal yang produktif itu ya, akan dilipat gandakan insya Allah pahalanya. Nah, bisa jadi bisa tuh kita lakuin kayak misalkan kita
bikin konten misalkan berbagi, atau pas lagi bulan Ramadan nih kan biasanya banyak orang-orang bagi-bagi takjil tuh. Iya. Nah, itu tuh bisa teman-teman atau sobat Syupi share di TikTok pas lagi berbagi ataupun bagi-bagi takjil. Biar apa? Biar gak flexing sih, cuma biar teman-teman atau viewers TikTok yang lain tuh terinspirasi gitu. Jadi ada dorongan, boleh juga nih bikin kayak gini. Betul. Sebenarnya bagi-bagi takjil tuh juga nggak harus banyak, tapi dari kita sendiri tuh harus ikhlas. Nah, bener banget. Jadi kunci berbagi itu ikhlas ya kan Isya ya. Tapi ada lagi sih Kak, biar kita nggak males-males tuh ngabuburit. Wah, bener banget. Kayak Ramadan, puasa, ngabuburit tuh sesuatu yang nggak bisa dipisahin gak sih? Jadi menurut aku tuh emang vibes Ramadan itu menurut aku ada di ngabuburit. Wah, iya sih. Soalnya ngabuburit nih, momen atau suasananya gak bisa kita dapetin di bulan-bulan lainnya. Iya betul. Apalagi nunggu azan maghrib ya kan, beli takjil-takjil. Karena kebanyakan takjil-takjil yang nggak ada di bulan Ramadan tuh ada pas bulan puasa. Jadi emang benar ya, pas bulan puasa tuh banyak banget orang-orang jualan takjil. Dan itu tuh bisa jadi kegiatan-kegiatan yang bisa teman-teman atau sobat Syupi lakuin ketika bulan puasa. Daripada malas-malesan, mending kita ngabuburit lah, nikmatin suasana di bulan Ramadan. Oke. Kak Indra sendiri tadi kan Kak Indra juga kuliah nih, aku pun Bener juga banget. kuliah. Tapi aku lihat-lihat tuh Kak Indra tuh tetap semangat gitu ya kan. Waktu kuliah tuh tetap happy gitu, nggak kelihatan males gitu. Mungkin apa sih ya tipsnya nih dari Kak Hendra nih? Kalau aku sih ngejalanin puasa ya sama aja sih, gak ada tips khusus kalau buat ngejalin kuliah. Ya intinya kita pagi-pagi ya usahain lah buat selalu bersyukur ya. Kita bersyukur bisa beraktivitas, dikasih kesehatan juga. Jadi awalilah hari-hari kita itu dengan bersyukur. Jadi kalau sesuatu udah diawalin sama hal yang positif, sepanjang hari itu insya Allah suasana hati kita, mood kita baiklah, positif gitu. Itu aja sih. Kita tuh agaknya beda ya. Kalau aku tuh pas Ramadan itu karena emang gak ada asupan gitu ya. Aku emang rada males-males gitu. Wah, asupan yang gimana tuh? Makan? Iya. Aduh, berarti yang bikin mood Kanisya nih naik makanan. Betul. Waduh, kalau gak makan gak mood. Bukan gitu dong. Tapi di bulan Ramadan ini Oke. Tapi di bulan Ramadan ini Kak Indra ini udah lakuin apa aja? Udah pernah bagi takjil atau beli takjil di mana? Nah, kalau bagi-bagi takjil tuh belum ya. Cuman kalau nyari takjil hampirlah tiap hari. Kalau Kanisya nih, takjil favoritnya apa biasanya? Kalau aku tuh harus ada gorengan. Wah, bener banget tuh. Jadi Kak crispy gitu ya, Iya, pas buka betul. puasa. Waduh, enak. Kalau aku lebih ke minuman sih, kayak es kayak Iya, gitu, kayak es buah. Kayak rasa haus kita selama seharian tuh pas buka puasa ada es. Wah, enak banget kayaknya. Apalagi es buah ya kan. Waduh. Aku tuh paling suka itu es buah dan juga es durian. Es durian? Iya, Wah, harus tuh dicobain. harus. Kalau aku tuh emang harus ada itu. Kalau buka puasa, kalau nggak ada itu nggak mau. Kayak gak afdol gitu buka puasanya ya. Bu. Mungkin Kak Hendra di bulan puasa Ramadan ini tuh udah punya target gak? Punya target yang di bulan puasa Ramadan ini Kak Indra harus misalnya tamat jus atau tamat ngaji jus 30 atau gimana? Atau ada target? Sebenarnya kalau target gak ada sih, cuma gak muluk-muluk aja. Ya minimal gak ada yang bolong lah puasanya. Oh iya, itu sih. Nah, tapi nih Kanis ya, di balik keseruan kita tadi ngomongin soal ngabuburit dan nyari takjil, kalau menurut Kanis ya, apalagi nih kegiatan-kegiatan yang bisa Sobat Syupi lakuin di rumah biar gak males-malesan? Iya, kalau aku tuh selain scroll TikTok, iya kan, biar nggak males-males gitu, olahraga Kak. Wah, kan puasa, gimana olahraga? Olahraga yang kayak gimana tuh? Kalau aku tuh ya olahraga itu mepet-mepet mau maghrib. Oh, Iya. jadi biar laparnya gak kerasa gitu Iya. ya? Pas Jadi- udah lapar langsung buka. Betul, ngabuburitnya tuh olahraga.
Ngabuburitnya olahraga. Iya. Wah, bisa dicontoh tuh Sobat Siupi. Jadi cara olahraga dari Kak Nesia nih bisa dicontoh ya. Jadi pas olahraganya pas waktu mepet-mepet bulan puasa. Kok bulan puasa sih? Kok gak fokus aku? Pas mepet-mepet buka puasa. Betul. Nah, Jadi tuh biar nggak ngerasa capek sebenarnya kalau olahraga di bulan puasa Ramadan itu nggak kerasa capek kok Kak. Kalau menurut aku ya, karena emang ketika kita melakukan kegiatan itu tuh bakalan lupa sama rasa laparnya. bener juga sih. Malah kalau kita malas-malasan, laparnya Iya, makin kerasa gak sih? makanya. Oh, berarti rekomendasi kegiatan yang bisa aku kasih ke teman-teman selanjutnya nih, selain olahraga tadi dari Kak Nesia, gak jauh-jauh dari kegiatan di rumah atau di tempat tinggal kalian, yaitu bersih-bersih. Wah, betul. Nah, bersih-bersih nih kedengarannya sepele ataupun receh gitu ya. Cuman kalau dari aku sendiri sih, bersih itu utama sih. Karena kalau misalkan tempat kita bersih, kita ngerasa nyaman gitu. Juga perlu kita ingatkan kebersihan sebagian dari iman tuh. Mumpun lagi bulan puasa, kita tingkatin lah hal-hal yang bisa ningkatin keimanan kita. Betul. Selain bersih-bersih, apalagi nih Kak Nis ya? Kalau aku ini sih, mungkin buat teman-teman sahabat Yupi nih, kalau punya hobi menulis Wah. atau menggambar, itu juga bisa untuk mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini biar nggak males, biar ada kegiatan sebenarnya gitu. Menarik sih kalau kayak menulis, gambar itu kan kalau kita udah hobi gitu ya, pastinya kita ngejalaninnya gak kerasa. Kayak kita ngejalaninnya tiba-tiba waktu tuh kayak berjalan cepat gitu. Betul. Itu bisa jadi salah satu kegiatan juga yang bisa dilakuin Sobat Siupi di rumah. Cuman kuncinya dari teman-teman Sobat Siupi buat ngejalanin kegiatan-kegiatan itu adalah tetap semangat ya. Iya, betul. Jadi meskipun kita ngejalanin kegiatan-kegiatan tadi cuman kita gak semangat, percuma lah. Jadi kegiatan-kegiatan tadi bisa teman-teman lakuin supaya gak bermalas-malasan lagi di bulan puasa. Jadi nggak ada alasan lagi nih buat males-malesan kan di bulan Nah, puasa bener Ramadan banget. ini. Udah tadi kita udah bagi tips berapa aja sih tadi? Wah, udah banyak sih. Kayaknya kita udah cukup nih buat nemenin teman-teman sahabat Ciupi. Oke. Gak kerasa juga ya kita bincang-bincang udah cukup lama. Jangan lupa ya buat Sobat Siupi di rumah, terus ikutin podcast kita dan tunggu episode-episode kita selanjutnya. Kita tutup aja ya, Kak Nis ya? Iya, betul. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.